siang pemirsa, baru-baru ini terjadi kasus bullying di salah satu sekolah menengah pertama. Seorang siswa kelas 9 menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Berikut laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, Irin dan Marwan yang berada di rumah korban. Baik, terima kasih Dinda dan Naima. Saat ini saya berada di lokasi terjadinya kasus bullying yang sempat viral di daerah sekitar kita. Menurut informasi yang kami peroleh, korban mengalami tekanan mental akibat ejekan dan perlakuan kasar dari teman sekelasnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut hasil wawancara kami dengan salah satu keluarga korban. Halo Ade, permisi, boleh kakak wawancarain Ade? Boleh. Bagaimana awal cerita kasus ini terjadi? Awal terjadi saya pertama di kelas 9. Disitulah saya sudah disuruh-suruh oleh teman saya yang inisial R. Kalau tidak disuruh, pelaku akan bully saya setiap hari, atau di kamar mandi dipukuli oleh pelaku, dan teman saya juga akan dibully sama dia yang inisial R hingga tangannya bengkak dan embernya pecah, dipukul pakai ember. Akan terjadi, dia dipanggil oleh kepala sekolah. Selama terjadi berbulan-bulan. Selama terjadi beberapa bulan ke depannya. Dan itu dia juga tidak kapoknya pisan. Sudah dipanggil berkali-kali oleh kepala sekolah atau guru lainnya dengan kasus yang sama, dengan korban yang sama juga, hingga dia sampai dikeluarkan oleh kepala sekolah. Adik kan cerita ke orang tua, reaksi orang tua adik kayak gimana? Orang tua saya geram dengan kata-kata itu, buat lapor ke kepala sekolah hingga dia dikeluarkan dari sekolah. Dan dia sama membuli siapa saja dan ngeplokin orang siapa saja. Setelah korban menceritakan kejadian tersebut, pihak keluarga langsung mendatangi pihak sekolah untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada guru dan pihak berwajib. Berikut pernyataan dari salah satu orang tua korban. Permisi Pak, izin mewawancarai Bapak perihal tentang kasus bully yang ada di sekolah anak Bapak. Ini dari mana? Dari sekolah SMA Negeri 1 Batujaya. Untuk membuat tugas berita dari sekolah bahasa Indonesia. Izin bertanya ya Pak, apa yang Bapak rasakan saat mengetahui anak Bapak menjadi korban bullying? Oh, saya jelas marah dan kecewa karena saya menitipkan anak saya di sekolah untuk dididik dan diarahkan dengan benar. Tapi ternyata sampai sekolah ternyata ada oknum siswa yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Dia melakukan bullying sampai pemukulan secara fisik lah. Itu jelas tidak dibenarkan dimanapun, kan begitu. Akhirnya saya datang ke pihak sekolah untuk klarifikasi, sampai saya minta dipanggil semua orang tua yang terlibat. Oke, nah setelah itu saya klarifikasi, minta pertanggungjawab anaknya. Dalam maksud apa dia melakukan itu terhadap anak saya, begitu. Akhirnya pihak sekolah kemarin sudah memberikan sanksi yang tegas, yaitu dengan mengeluarkan siswa tersebut karena efeknya sangat berbahaya untuk siswa yang lain, itu. Jadi istilahnya disebutnya toksik atau racun satu. Tapi pihak sekolah mengeluarkan dengan alasan itu pelanggaran berat, dan kami rencana mengajukan ini ke jalur hukum, tapi ditahan karena kita masih memandang satu kampung lah, atau memandang ketua yayasan kayak gitu. Jadi akhirnya kita runding. Rencana sih saya ingin mencabut anak saya dari sekolah tersebut,
memberikan teguran keras kalau emang pelaku oknum siswa tersebut masih dipertahankan atau sekedar dikasih sanksi yang ringan lah gitu kan. Akhirnya saya sepakat dengan semua korban. Kebetulan korban juga bukan saya sendiri, ada beberapa orang, ada 3 orang, 2 dari satu kampung, 1 lagi dari daerah Batu Jaya. Akhirnya kita sepakat rencana mau mencabut anak didik kita ke sekolah lain. Ternyata pihak sekolah langsung memberikan sanksi tegas, yaitu mengeluarkan. Nah, setelah itu udah kita bahas, akhirnya clear, dan pelaku pun meminta maaf, mengakui perbuatannya, dan orang tua pelaku pun menangis. Setelah itu ya udah, hari itu pun tidak ada masalah, clear. Jadi kita tutup, close, ya udah. Dengan catatan saya minta ini tidak terulang lagi. Cukup ini pertama dan yang terakhir di sekolah. Karena apa? Ini terlalu bahaya. Kalau sekedar kenakalan remaja kayak bolos ataupun rokok, itu kan untuk penakalan sendiri. Tapi ketika dia sudah main fisik atau main tangan, itu nanti imbasnya apa? Ke jalur hukum. Orang tuanya tidak senang, ya kan? Apalagi pihak saudaranya ada yang terancam lah gitu kan, dengan banyak lah itu tekanan-tekanan gitu, sampai ada yang ditendang palanya, dipukul, ditiban pakai ember sampai belah. Akhirnya dengan bukti CCTV yang ada, pihak sekolah mengeluarkan siswa tersebut. Itu sangat saya apresiasi. Semoga ini tidak terulang kembali dan tidak terjadi di sekolah manapun. Apalagi sekolah yang saya titipkan anak saya ini, sekolah ya kan, notabene dan identik itu cenderung dengan apa namanya sekolah mayoritas dengan agama Islam terbanyak, istilahnya, maksudnya pendidikan agama Islamnya lebih banyak, apalagi di bawah naungan yayasan pondok pesantren. Pastinya jelas itu lebih disiplin dibanding yang lain kan gitu. Saya berharap ini yang terakhir dan sampai terulang lagi. Itu aja. Terus apa harapan Bapak ke depannya setelah kejadian itu, Pak? Saya harap ya seperti saya bilang tadi, ini yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak mau ada kejadian lagi, ya kan? Dan semoga si pelaku bisa istilahnya bisa jerah, ya kan? Dan si pelaku ini, oknum siswa ini bisa merubah hidup lebih baik lagi di sekolah manapun. Dan untuk sekolah yang sekarang ini, anak saya ini, untuk pengawasan gurunya tolong lebih intensif lagi pengawasan gurunya, jangan loss control lah istilahnya gitu. Harus ada CCTV, penting sekarang untuk mengetahui, karena ya siswa kan banyak, kita mengetahui, kita paham lah ya kan. Takutnya apa, gurunya juga loss control. Intinya lebih baik lagi lah, tolong dipantau, karena anak sekarang tuh beda sama anak-anak zaman saya dulu tahun 90-an ya. Karena apa? Gaya hidupnya beda. Zaman dulu saya di kasus rokok misalkan, ditabuk sama guru, kita malah melapor ke orang tua, malah diinjek-injek sama orang tua. Tapi beda sekarang, kita kasus rokok laporin malah dibela sama orang tuanya, sampai gurunya malah mau dipidana. Nah itulah bedanya. Ya boleh dibilang inilah zaman Gen Z ya, disebutnya apa namanya deh? Ya kayak gitulah ya, Gen Z generasi nggak jelas lah bahasanya sekarang itu boleh dibilang gitu. Jadi ya sangat jauh mental anak dulu dengan mental anak sekarang pasti beda kayak gitu. Jadi saya berharap kedepannya jangan sampai para dewan guru lost control dengan para siswa didiknya untuk lebih baik lagi ke depannya. Gitu aja deh. Oke, terima kasih ya Pak. Pihak sekolah telah menindaklanjuti laporan dari keluarga korban dan memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Terima kasih Ririn dan Marwa atas laporannya. Demikian laporan kami mengenai kasus pembulian yang menimpa seorang siswa di salah satu sekolah. Kasus ini tentunya menjadi semula untuk lebih terlibat bersama dan tidak mengenakan terhadap tindakan pembulian. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Saya Lina dan teman saya Dinda, kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.